melawan rezim yang semena-mena, melawan rezim yang mengabaikan korban, melawan rezim yang terus lari dari tanggung jawab untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Tidak boleh ada kata mundur, kawan-kawan. Tidak boleh ada kata mundur. Perilaku kekuasaan, sikap kekuasaan yang semena-mena terhadap korban harus menjadi modalitas kita untuk melakukan perlawanan. Sampaikan pesan kepada mahasiswa lainnya bahwa demokrasi hari ini tidak sedang baik-baik saja. Bahwa kasus pelanggaran HAM sudah dilupakan oleh negara dan kekuasaan. Hanya kitalah yang menjadi harapan untuk mendesak negara dalam mencari keadilan, menemukan keadilan bagi kasus pelanggaran hak asasi manusia. Terakhir saya ingin bilang kawan-kawan, kita semua di sini punya hutang sejarah terhadap martir-martir perubahan yang melakukan perlawanan pada 97-98. Karena mereka kita merasakan kebebasan hari ini. Kalau dulu nggak ada yang bergerak, mana ada kebebasan hari ini. Biarlah mereka-mereka yang di parlemen melupakan, tapi kita tidak boleh melupakan. Mahasiswa tidak boleh melupakan bahwa kita punya hutang sejarah terhadap mereka yang pernah hilang pada 1998, terhadap mereka yang melakukan perlawanan pada tahun 98. Cara kita tidak melupakan hutang sejarah adalah mari kita berhimpun, mari kita berorganisasi, mari kita berbaris di depan istana setiap Kamis untuk melakukan perlawanan karena rezim sudah tidak rasional lagi, sudah tidak waras lagi, dan sudah sewenang-wenang. Hidup korban! Jangan diam! Hidup korban! Hidup korban! Jangan diam! Terima kasih teman-teman. Saya akan membacakan sajak yang berjudul Perlu Kita Bantah. Tidak ada yang ingin lahir di dunia ini untuk dilukai. Tidak ada yang ingin lahir di dunia ini untuk diculik. Tidak ada yang ingin lahir di dunia ini untuk dikriminalisasi. Tidak ada yang ingin lahir di dunia ini untuk kehilangan anak, saudara, dan rekan sendiri. Peristiwa demi peristiwa menyisakan trauma. Namun hari ini apa peduli negara? Apa peduli negara? Tidak ada. Tidak ada kepedulian negara hari ini. Tidak ada selain korupsi, kolusi, nepotis. Tidak ada selain memberi bintang pada pelanggar HAM yang bengis. Tidak ada selain calon pejabat yang menjual janji manis. Coba teman-teman teriak, kami muak. Kami muak! Kami muak! Kami muak dengan omong kosong Jokowi yang setiap pilpres terus memberi janji. Namun komitmen penyelesaian pelanggaran HAM hanya jadi mainan politisi hari ini. Hari-hari kita mesti melihat negara telanjang menjalankan praktik impunitas, teman-teman. Sampai pejabat lupa bahwa sebenarnya mereka punya batas-batas. Batas-batas agar jalan untuk keadilan korban menjadi jelas. Tapi yang duduk di singgasana bukanlah orang yang pantas, melainkan mereka sangat amat culas. Culas bukan? Culas bukan? Culas bukan? Bila negara benar punya komitmen penyelesaian pelanggaran HAM, alih-alih memberi bintang 4, mereka harusnya belajar menghindari pengangkatan orang-orang tanpa proses seleksi yang tepat. Teman-teman sekalian, banyak kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tidak berhasil ditangani secara adil dalam sistem peradilan. Kenapa? Karena ada elemen-elemen yang mendukung pelaku kejahatan.
dalam ruang-ruang pengambilan keputusan, termasuk pada jabatan publik seperti Pangdam, Kepala BIN, Menhan, bahkan Presiden hari ini, teman-teman. Agar tidak diadili, maka ia harus berkuasa. Di negara lain juga begitu. Jenderal-jenderal baru bisa diadili setelah mereka tidak berkuasa. Ternyata para pelanggar HAM di Indonesia juga belajar. Agar tidak diadili, maka akhirnya mereka masuk ke semua jajaran kekuasaan untuk menghambat pengadilan. Kemudian muncul pertanyaan, apakah mungkin Presiden pelanggar HAM ini membentuk pengadilan HAM ad hoc yang menciptakan konflik kepentingan yang jelas? Apakah mungkin sebuah keputusan Presiden memutuskan pembentukan pengadilan untuk mengadili dirinya sendiri? Apakah mungkin Prabowo mau mengadili dirinya sendiri, teman-teman? Apa mungkin pelaku mengadili dirinya sendiri, teman-teman? Apa yang bisa kita harapkan dari presiden yang tidak pernah diadili secara serius atas kasus penghilangan paksa warganya? Kawan-kawan yang saya hormati, jalan kita semakin terjal karena yang berkuasa adalah mereka yang serakah. Oligarki terus memeras dan memonopoli sumber daya yang melimpah. Tapi tetap saja semua kecurangan yang terjadi perlu kita bantah. Tolong teriak satu kali lagi, perlu kita bantah. Perlu kita bantah. Perlu kita bantah. Itu saja dari saya. Kemudian saya ingin mengajak teman-teman untuk sama-sama menuju ke istana. Jari telunjuknya diarahkan ke istana. Kemudian ikuti perkataan saya. Jokowi, stop culas. Jokowi, stop bohong. Jokowi, stop melindungi pelanggar HAM. Stop melindungi pelanggaran HAM. Oke, hidup korban. Lawan. Hidup korban. Jangan diam. Terima kasih. Terjadi dan merugikan kehormatan bangsa dan negara. Prabowo dinyatakan telah melakukan tindak pidana berupa perampasan kemerdekaan dan penculikan melalui Satgas Mawar dan Merpati. Teman-teman, saya ingin mengingatkan bahwa kita pasti pernah mendengar ada narasi yang mengatakan bahwa beliau hanyalah kambing hitam, Prabowo hanyalah kambing hitam. Dan itu sudah dipatahkan dalam surat yang saya bacakan barusan. Sekalipun memang beliau kambing hitam, lalu poin apa yang ingin disampaikan dari argumentasi tersebut? Argumentasi tersebut tidak menyatakan bahwa beliau 100% innocent, bahwa beliau 100% tidak bersalah, tidak. Mungkin beliau bukan dalang, tapi beliau berkontribusi besar atas kasus penculikan tersebut. Teman-teman, apakah masih pantas untuk mendapatkan penghormatan entah dari presiden atau rakyat orang tersebut? Apakah Prabowo masih layak untuk dihargai? Mengingat kejahatan-kejahatannya tadi. Hidup korban! Jangan diam! Hidup korban! Jangan diam! Negara untuk menyelesaikan masalah HAM masa lalu, kawan-kawan. Kemarin kita dikabarkan kabar buruk untuk kita semua, kabar buruk untuk rakyat. Di mana si pelanggar HAM dan pelanggar HAM masa lalu memberikan kenaikan pangkat, kehormatan kepada pelanggar HAM masa lalu, kawan-kawan. Hal itulah
bagaimana kemudian keberpihakan rezim Jokowi hari ini, keberpihakan pemerintah hari ini tidak berpihak kepada rakyat, kawan-kawan. Tentu kekerasan terhadap hak asasi manusia selalu beririsan dengan berbagai problematika, sepakat kawan-kawan. Permasalahan kelas buruh, permasalahan kaum tani, permasalahan pemuda mahasiswa tidak pernah lepas dari permasalahan hak asasi manusia, kawan-kawan. Sistem kerja kelas buruh, pengupahan kelas buruh yang hari ini tentu saja sangat jauh dari standar kehidupan layak, kawan-kawan. Pendidikan yang dikomersialisasi, pendidikan yang hari ini hanya menjadi barang dagangan, pakaian mereka, sepatu mereka, jas mereka dibuat oleh rakyat, sepakat kawan-kawan. Tapi apa balasannya? Undang-undang Cipta Kerja, Perpu Cipta Kerja, dan berbagai turunan dan berbagai undang-undang turunannya sama sekali tidak pernah berpihak kepada rakyat. Berminggu-minggu kita menyuarakan penyelesaian hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia masa lalu. Apakah sampai hari ini pemerintah, rezim Jokowi yang setiap kesempatan momentum 4 tahun sekali, 5 tahun sekali terus menyuarakan ingin menyelesaikan, apakah diselesaikan oleh mereka, kawan-kawan? Sampai hari ini tidak ada penyelesaian. Sampai hari ini tidak ada semangat, keinginan untuk menyelidiki lebih jauh. Sampai hari ini juga api-api perlawanan akan terus dijaga, sepakat kawan-kawan. Tentu dari kondisi objektif hari ini kita bisa melihat bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh negara hari ini adalah keberpihakan, bahwa negara sudah lagi tidak berpihak kepada rakyat, sepakat kawan-kawan. Tapi negara hanya berpihak kepada pemilik modal internasional. Tapi negara hanya terus memberikan karpet merah kepada pemilik modal internasional. Masyarakat di desa hari ini mengalami penggusuran yang sangat hebat. Represivitas, kriminalisasi yang mereka rasakan sangat jauh sekali dari semangat penyelesaian HAM. Sangat jauh dari amanat dan semangat hak asasi manusia. Oleh karena itu, oleh sebab itu, dari tindakan-tindakan pemerintah hari ini, bahwa kita sepakat bahwa perubahan tidak pernah bisa lahir dari sana. Bahwa perubahan tidak pernah bisa lahir dari meja-meja penguasa. Kita tunggu saja kawan-kawan, sampai akumulasi kemarahan masyarakat semakin memuncak. Kita tunggu saja sampai kemarahan-kemarahan di desa, kemarahan-kemarahan di kota, kemarahan-kemarahan di titik-titik daerah bersama-sama meruntuh, melawan, mengalahkan, menghancurkan rezim otoriter hari ini, sepakat kawan-kawan. Hidup rakyat! Menangis tak henti, berusaha membersihkan tanah dari sisa-sisa kotoran amoral manusia di bumi. Belasan tahun hitam itu berdiri, kering air mata memohon keadilan. Sepasang mata melirik pun tidak. Mata itu sudah kerap berganti tubuh setiap 5 tahun. Muara keadilan yang dijanjikan tak kunjung penuh. Hitam masih setia berdiri dengan payung hitamnya. Kini entah apa yang mata lihat. Matanya menatap penuh bintang 4 yang ia sematkan ke calon tubuhnya ke depan. Bukannya lenguran darah korban masih membasuhi tangannya? Atau mungkin ia lupa tentang muara keadilan yang ia janjikan? Mama masih menunggu anaknya pulang. Pria tua nun jauh di sana masih merindukan aroma tanah Nusantara.
pemuda berumuran darah terletak setelah sepatah kata terlontar. Dan sang penculik berhasil menjelma bintang negara. Hari-hari hitam makin panjang. Walau oligarki makin mengikat kakinya. Sekali lagi teman-teman. Jangan diam. Jangan diam. Kawan-kawan, aksi Kamisan hari ini kita sangat mengecam terkait dengan bagaimana Presiden Jokowi secara nyata menampakkan kebohongannya dan kemudian turut memperkuat belenggu impunitas di bumi pertiwi ini, kawan-kawan. Untuk itu, kawan-kawan yang hari ini datang membersamai para keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, khususnya pada rezim Orde Baru, yang kita bersamai hari ini untuk berbagai kasus. Ada 17 kasus yang telah dinyatakan oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat. Dan kita hari ini hadir untuk bersama-sama menuntut keadilan, menuntut presiden, menuntut negara menyelesaikan berbagai macam kasus tersebut, tentunya secara berkeadilan. Untuk itu kawan-kawan, saya mengajak kawan-kawan semua untuk mengambil sikap doa. Doa ini akan saya pimpin dengan menggunakan bahasa Indonesia dan saya kembalikan tergantung dengan kepercayaan dan keyakinan teman-teman. Kawan-kawan, saya ingin mengajak kawan-kawan semua untuk menundukkan kepala, mengheningkan cipta, untuk turut mendoakan keluarga korban, penyintas, dan berbagai macam korban yang kemudian telah gugur di tengah kita, yang telah meninggal dunia. Keluarga korban penghilangan paksa, Ibu Damaris, istri dari Pak Payan Siahaan, Ibu Sifon yang merupakan juga istri dari Wiji Tukul yang tahun 2023 telah meninggal. Kemudian para penyintas 65 yang telah meninggalkan kita semua. Dan begitu pula dengan kawan-kawan penyintas maupun para aktivis yang kerap kali membersamai aksi Kamisan dan juga telah meninggalkan kita. Kita ambil sikap doa dan mengheningkan cipta. Baik kawan-kawan, mari kita juga doakan untuk keteguhan diri kita bersama. Pada hari ini, terima kasih Tuhan telah memberikan kami berkat rasa syukur, umur yang panjang dan rahmat kesehatan, sehingga kita semua dapat berkumpul di depan Istana Negara untuk terus menagih janji negara menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Tuhan, kami berdoa pada hari ini, memohon kehadirat-Mu, memohon Engkau supaya mengetuk pintu hati para penjahat HAM, para penyelenggara negara, para pejabat di negara kita, untuk kemudian membuka matanya, untuk kemudian berperspektif pada korban, untuk kemudian menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di negara ini. Kita juga berdoa untuk para pejabat hari ini, untuk tidak terus memperkuat impunitas atau kekebalan hukum di negara kita, untuk segera menjalankan mekanisme hukum sebagaimana mestinya, sesuai dengan kerangka hukum yang telah diatur di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM atau Undang-Undang 26 2000. Kita juga berdoa pada hari ini untuk memohon agar Tuhan selalu menyertai kita, selalu memberikan keteguhan bagi kita semua, agar kita terus bisa bersuara, terus bisa mengkritik negara tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa dihilangkan maupun dikritik maupun dibungkam dengan UU ITE. Ya Tuhan, berikan kita terus keberanian yang terus menjalar agar kita semua bisa terus hidup dan membersamai para korban menyuarakan keadilan dan kebenaran. Tuhan, kami percaya bahwa keadilan di negeri ini sangat jauh dari apa yang kami harapkan. Tapi setidaknya, sertailah kami, kuatkanlah langkah kami untuk terus menyuarakan itu semua dan terus mendukung para keluarga korban hari ini
menuntut keadilan dan kebenarannya. Kawan-kawan, kita juga berdoa agar Tuhan selalu menyertai kita dan kemudian mengetuk pintu hati generasi muda yang hari ini mulai tertutup akan fakta-fakta sejarah yang kemudian dipelintir oleh negara. Kita berdoa agar kasus-kasus mulai dari pelanggaran HAM berat tahun 65, Tanjung Priuk, Talang Sari, penembakan misterius, Mei 98, Semanggi 1, Semanggi 2, penghilangan orang secara paksa, kasus tragedi Simpang KKA di Aceh, kasus Bener Maria, kasus Rumah Gedong, kasus di Papua, Paniai, Abe Pura, dan berbagai kasus lainnya yang hari ini masih belum diselesaikan, itu kian menemukan titik terangnya. Kita juga berdoa untuk situasi konflik di Papua hari ini, bagaimana negara terus-menerus menerjunkan aparat keamanan dan mengambil nyawa teman-teman kita di Papua yang kemudian itu sangat melanggar kehadirat Tuhan. Yang seharusnya hak manusia untuk hidup itu tergantung pada Tuhan, tapi kini dirampas oleh para aparat. Kita juga berdoa bagi keluarga kita masing-masing agar kita semua terus diberkahi kekuatan dan rahmat kesehatan, dan juga kita dapat berkumpul di aksi Kamisan di minggu depan dengan semangat yang terus-menerus menyala. Ya Tuhan, itu semua kami panjatkan dengan kehadirat-Mu dan memohon karunia-Mu, karena semata-mata Engkaulah yang punya keadilan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Terima kasih Tuhan. Amin, amin.